wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi untuk coaching. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu untuk perannya. Yang pertama ada Pak Suwardi sebagai coach, kemudian ada Pak Purotip sebagai coach, dan saya sendiri Bu Kanti sebagai pengamat. Sebelum coaching ini dimulai, ada 3 kompetensi dari coaching ini. Ada present atau kehadiran penuh, kemudian ada fokus atau pendengar yang baik, kemudian yang ketiga ada pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga itu Pak Wardi akan menguatkan yang mana? Pak Horotip. Ya, jadi nanti saya akan menguatkan di pertanyaan berbobot, tetapi tidak mengindahkan dari yang mendengar aktif. Oke. Gitu ya? Ya. Tanpa kehadiran penuh, present juga? Ya, tetap hadir. Tetap hadir penuh, nanti Ya. bisa hadir dan Oke. bisa lihat coaching. Oke. Mungkin segera dimulai saja nih Pak coachingnya. Oke. Silakan Pak Wardi, Pak Horotip. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Wardi. Iya. Bisa ketemu sebentar? Bisa Pak, ini kamu ya. Gimana? Ada hal yang mau diomongkan atau kita mau bercerita apa? Iya Pak, ini saya akan menyampaikan ada keinginan dari diri saya terutama, karena kita itu di SMK itu adalah lulusannya itu harus bisa beradaptasi dengan industri, maka saya akan berangan-angan supaya budaya industri yang ada di industri itu bisa diterapkan di sekolah itu Bapak. Oke, jadi Pak Wardi kesini membawa sebuah tema ya, Iya Pak, judul ya. iya. Jadi tujuannya tadi apa Pak Wardi? Ya ingin membudayakan industri yang dilaksanakan di sekolah Bapak. Oh, iya. Kalau Pak Wardi memiliki masa tadi bagaimana menggunakan budaya industri sekolah. Yang saya tanyakan kira-kira kekuatan apa yang sudah ada di sekolah ini atau di Pak Wardi sendiri hubungannya dengan masalah budaya industri ya, Untuk yang menjadi kekuatan tentunya keinginan dari diri saya Bapak. Keinginan dari diri saya, kita sudah lama mengajar di sekolah kita, dan sekolah kita ini termasuk sekolah yang sudah lama dan boleh dikatakan sekolah yang unggulan. ya. Supaya berbeda dengan sekolah yang lain, tentunya kita akan selalu mengembangkan. Salah satunya adalah budaya industri yang akan diterapkan di sekolah. Kemudian dari sekolah sendiri saya melihat sudah terpenuhi peralatan yang ada. Kemudian saya kira juga rekan-rekan guru dan warga sekolah itu bisa melaksanakan. Jadi Pak, kekuatan atau katakanlah apa yang ada di sekolah ini dan kemauan keinginan Pak Wardi sudah bagus. Nah, peluang apa yang dengan ambil dari kekuatan itu? Untuk peluang yang bisa saya ambil itu tadi Pak, kembali untuk kita kan sudah sekolah lama. Iya. Nah, karena sekolah lama dan supaya tetap eksis, maka kita harus berbeda dari sekolah lain Pak. Oh iya, Ya. berbeda itu ya. Ya. Kita harus menerapkan budaya industri terutama yang 5R Pak. Ya, kan sudah mempunyai kekuatan peluang. Kira-kira ada hambatan nggak? Apa hambatannya? Iya, untuk sementara ini untuk hambatan karena itu hal yang dikatakan baru Pak. Itu dari rekan-rekan tentunya belum semuanya paham apa itu 5R. Jadi hambatan belum paham 5R. Ya. Pak Wardi kan tadi sudah mempunyai kekuatan bagaimana mengembangkan diri, kemudian bagaimana tahu hambatannya. Nah, sekarang melangkah ke solusi. Nah, Ya. solusi kan harus disampaikan di sini. Ya. Dan apa solusinya? Untuk rencana, kalau boleh saya usul itu nanti pertama sudah Pak sosialisasi ke guru-guru apa itu 5R yang meliputi dari
ringkas, kemudian rapi, kemudian resik, kemudian rawat dan rajin. Dan ini kebetulan sama halnya bisa diterapkan di bengkel, Pak. Selain di bengkel, tentunya di rumah pun kita juga bisa menerapkan. Karena kebersihan, karena kerapian, kerajinan dan sebagainya itu kan bisa kita terapkan, Pak. Terus, jadi dengan tahu solusi yang sudah Anda lakukan tadi, berarti siapa yang bisa mendukung pekerjaan Pak Wardi supaya nanti mencapai solusi yang Pak Wardi harapkan tadi? Ya Bapak, untuk yang bisa membantu atau mendukung tentunya nanti satu dari wali kelas, karena dari wali kelas itu nanti bisa kita menyusun keyakinan kelas. Demikian pula dengan kepala jurusan atau kepala bengkel. Dengan kepala bengkel tentunya nanti bisa berkolaborasi keterkaitan tata tertib di bengkel. Dan tentunya nanti selain itu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan penerapan, karena ini budaya sekolah, tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah itu sangat dibutuhkan, Bapak. Nah, jadi sudah ada dukungan dari teman, kolaborasi, kemudian kepala sekolah, maka yang berikutnya jadi yang harus Bapak dilakukan itu schedule-nya, rencana waktu untuk menuju penyampaian solusi itu kapan? Ya Pak, ini rencana saya sebetulnya untuk diri saya sendiri, untuk sebagai guru PKK, ini nanti saya masukkan di mata pelajaran. Pada saat mata pelajaran kami sisipkan itu apa itu budaya industri terutama 5R, kemudian untuk sosialisasi ke warga itu nanti saya menunggu dengan Bapak Kepala Sekolah supaya nanti waktunya kira-kira bisa kapan, sehingga dalam 1 bulan ini saya kira rencana itu bisa saya sampaikan kembali kepada Bapak untuk keterkaitan rencana ke depan. Sekarang indikator atau ukuran bahwa nanti apakah tercapai yang sesuai dengan rencana Anda tadi, yaitu apa indikatornya keberhasilan dari yang Anda lakukan? Untuk keberhasilan saya kira nanti dengan pelaksanaan atau budaya 5R tadi, anak jelas nanti akan tertib, Pak. Itu satu. Akan tertib menempatkan alat, akan tertib untuk melaksanakan tugas-tugas, dan ruang kelas akan tertata, rapi, dan sebagainya, Bapak. Sehingga nanti indikatornya tentunya anak akan menyadari apa itu pentingnya ketertiban, kerapian, dan kebersihan. Dan hal itu tentunya bisa ditanamkan juga di kehidupan sehari-hari, Bapak. Iya. Dari apa yang jenengan lakukan, laksanakan, rencanakan, kemudian tadi yang solusi akhir, komitmen Bapak untuk hal ini supaya nanti mendapatkan hasil yang baik gimana? Iya. Untuk komitmen tentunya bukan hanya saya sendiri, Bapak. Iya. Komitmennya itu kita bisa komitmen bersama untuk bisa melaksanakan. Namun untuk dari diri saya sendiri itu tadi, Pak, saya hanya bisa untuk menanamkan pada saat pembelajaran, sehingga nanti programnya itu apabila di sekolah pun itu tidak bisa berjalan, saya akan menjalankan tersendiri di dalam mata pelajaran saya, sehingga saya bisa menanamkan, sehingga juga anak akan bisa lebih tertib gitu, Pak. Ya, baik, jadi tadi Pak Wardi sudah berkomitmen, dan komitmen ini juga tidak hanya sendiri, banyak orang yang dilibatkan, maka bisa melaksanakan kegiatan 5R dan budaya industri nanti di sekolah. Ya, saya doakan nanti supaya terima kasih, kegiatan ini nanti bisa berjalan dan dapat dukungan dari sekolah. Di dalamnya ada beberapa orang, ada warga sekolah berkooperasi untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi di pemikiran Pak Wardi tadi. Begitu Pak Wardi. Iya, terima kasih Bapak. Namun nanti apabila masih ada kekurangan, saya minta bimbingan Bapak ya. Ya, siap, nanti jika
ada hal-hal yang perlu masih didiskusikan, maka kita bisa berdiskusi bersama. Dan nanti lihat perkembangannya Pak ya, saya minta perkembangannya bagaimana setelah kita berdiskusi ini, supaya nanti kita tahu progres yang Bapak lakukan, Bapak laksanakan, sehingga nanti jangka waktu ke depan kita bisa melihat perkembangannya. Begitu Pak. Iya Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Semoga saya bisa menanamkan budaya industri di sekolah kita. Ya, amin. Terus Bapak, Pareng. Begitu untuk kegiatan coaching antara Pak Wardi dan Pak Kolotip. Dari apa yang tadi saya amati, bahwa kegiatan yang coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Tujuan tercapai, tadi Pak Kolotip menanyakan tujuan, kemudian terjawab juga oleh Koci, kemudian mengidentifikasi juga, kemudian rencana aksinya juga ditanyakan, kemudian tanggung jawabnya juga ditanyakan, jadi sudah sesuai sekali dengan alur tirta. Kemudian kompetensi coaching tadi yang sudah ya dari coach, jadi present atau kehadiran penuh juga sudah terpenuhi, kemudian sebagai pendengar yang baik atau fokus, kemudian pertanyaan juga yang berbobot. Saya kira dari kegiatan ini sudah sesuai sekali dengan alur tirta yang kita pelajari bersama. Demikian kurang lebihnya dari apa yang saya amati, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kita hadir dalam rangka kegiatan coaching, di mana coaching ini nanti akan ada 3 peran. Pemeran pertama, pemeran kedua, dan pemeran ketiga. Di mana pemeran pertama saya, Kolotip, kemudian pemeran kedua adalah Bapak Suwardi sebagai coach, kemudian pemeran yang ketiga adalah Bu Kanti sebagai coach. Nah, sebelum kita mengadakan kegiatan coaching, itu saya sampaikan bahwa coaching ini ada 3 kompetensi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah sebagai presensi hadir penuh untuk bisa fokus melaksanakan kegiatan coaching, di mana coach harus bisa benar-benar memperhatikan si coach. Kemudian pendengar aktif, di mana coach harus bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyampaikan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti si coach bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu saya bertanya kepada coach Pak Suwardi, nanti bagian mana yang akan dikuatkan dari 3 kompetensi tersebut? Semuanya Pak. Semuanya. Oke. Berarti nanti ada 3 kompetensi yang akan disampaikan, di mana fokus, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga adalah bagaimana Bapak nanti bisa melaksanakan, yaitu kompetensi yang ketiga ya. Oke. Karena itu, monggo nanti silakan Anda bisa coaching, tetapi sebelum ke coaching saya tanyakan apa yang Bapak harapkan dari proses coaching ini. Ya, nanti Bu Kanti selaku coach itu nanti bisa menggali kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, terima kasih. Dan nanti mohon untuk bisa melakukan coaching ini dengan baik dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada coaching.
Monggo saya persilakan untuk memulai kegiatan coachingnya. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum Pak Warti. Waalaikumsalam Bu Kanti. Baik Pak Warti, apa kabar? Sehat. Hari ini kebetulan pas ada kegiatan tetapi sudah tidak begitu banyak. Sama saya juga, sehingga saya memang menyempatkan untuk kesini untuk berbagi rasa lah dengan Pak Warti, karena saya dengar ini Pak Warti itu kalau diajak berbagi rasa, kalau bahasa saya itu enak seperti itu Pak. Iya. Jadi tujuan saya kesini ya itu untuk berbagi rasa dengan Pak Warti. Siapa tahu apa unek-unek saya ini nanti bisa menjadi penguatan saya. Apa permasalahan yang Ibu miliki? Begini Pak, saya itu kan mengajar di kelas 8. Ya. Nah saya punya murid di kelas 8 itu sering tidak masuk tanpa alasan. Kalau di rata-rata Pak Warti itu dia itu masuk 1 minggu hanya 2-3 kali. Iya. Dan sampai hari ini itu masih sama. Bahkan tadi waktu penilaian akhir semester pada ini hari terakhir ya Pak, itu dia pun tidak masuk seperti itu Pak. Itu permasalahan saya sih. Terus Bu Kanti yang ingin dicapai apa itu? Saya ingin anak ini seperti anak-anak yang lain. Jadi dia aktif sekolah, kemudian tidak bolos tanpa alasan seperti itu Pak. Rajin lah intinya begitu. Terus apa yang menyebabkan anak tersebut kok tidak berangkat sekolah? Nah ini yang saya belum paham Pak. Saya belum ketahui kenapa anak ini belum berangkat, sehingga itu menjadi problem bagi kami, saya sebagai gurunya dan juga guru-guru yang lain, kenapa anak ini tidak berangkat seperti itu Pak. Saya belum tahu pasti alasannya. Iya Ibu. Terus untuk kekuatan ataupun langkah-langkah yang akan Ibu lakukan seperti apa? Kalau kekuatan apa ya? Jadi begini Pak, kalau di SMP itu kan kalau ada anak bermasalah, yang pertama mengatasi itu adalah wali kelasnya. Dalam hal ini kelas 8D ya wali kelas 8D. Kemudian kalau wali kelas 8D dirasa kok masih butuh kolaborasi atau memang sudah tidak bisa menangani, ini kemudian ke BK. BK itu turun tangan. Dari itu kemudian kalau BK pun kemudian sepertinya perlu penanganan lebih lanjut, dia akan ke kesiswaan. Nah kebetulan dalam hal ini saya sebagai kesiswaan. Kalau di SMP itu ada wakil kepala non akademik dan akademik. Yang non akademik itu masuk pada kesiswaan. Nah itu bagian saya. Nah karena menurut saya itu jadi kekuatan saya Pak. Selain sebagai kesiswaan, saya juga sebagai guru mapelnya. Saya guru mapel IPA di kelas 8D ini Pak. Sehingga dua kekuatan itu mungkin siapa tahu bisa menjadi solusi supaya anak ini lebih rajin sekolah. Seperti itu Pak. Tadi Ibu selain sebagai guru juga sebagai kesiswaan. Betul. Terus langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan? Nah ini langkah yang saya lakukan itu, saya akan home visit Pak. Saya akan berkunjung ke rumahnya anak ini, ya. Anak ini ke rumahnya. Siapa tahu kemudian saya bisa mengidentifikasi permasalahan apa sebenarnya yang ada pada dia. Kok kemudian dia tidak pernah sekolah atau sekolah hanya sekali saja tanpa alasan. Harapan saya nanti saya ketemu anaknya, saya juga ketemu orang tuanya, karena bagaimanapun ya Pak, kalau anak tidak sekolah itu kan pasti orang tua ikut terlibat. Ibu. Jadi harapan saya nanti saya home visit, berkunjung ke rumahnya, saya ketemu anaknya, saya akan mengupas permasalahan yang ada pada dia, dan juga ketemu orang tuanya, saya juga akan mengupas permasalahan apa yang sebenarnya membuat dia itu tidak rajin sekolah. Seperti itu Pak. Ya Ibu tadi sudah mempunyai gagasan ingin home visit. Betul. Sebelumnya apa yang sudah dilakukan Ibu untuk sebelum home visit Ibu? Oh iya, sebenarnya banyak Pak. Satu,
saya itu pernah menghubungi lewat via telepon gitu ya, telepon. Nah, tapi ini kendala saya, Pak. Jadi teleponnya dia itu anaknya ini sering tidak aktif. Bahkan kalau saya WA itu centangnya centang 1, sehingga kan tidak terbaca ya, Pak ya. Kemudian saya telepon juga ke orang tuanya juga sering tidak aktif. Saya tidak tahu karena dia tidak punya pulsa, kuota atau apa, yang jelas telepon dari dua-duanya, anaknya dan orang tuanya ini sering tidak aktif. Nah, ini menjadi kendala saya untuk berkomunikasi. Yang berikutnya ada juga sih, Pak, saya pernah lakukan, ada yang anak di kelasnya itu dekat dengan rumahnya, satu kelurahan gitu, Pak. Sehingga saya bilang, coba ditengok kalau misalnya tidak masuk, apakah dia sakit atau apa. Kemudian anak ini laporan juga ke saya, enggak Bu, enggak sakit, anak ini memang kemarin hanya game-gamean saja gitu, game-gamean pokoknya, terus tidurnya sampai siang, sehingga anak ini malah sekolah. Intinya tidak ada yang saya gali informasi dari anak yang tetangganya itu tidak sakit, Pak, seperti itu. Iya Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan sebelum melakukan home visit itu ternyata sudah melakukan penyelesaian. Betul Pak. Nah, berarti Ibu akan melaksanakan home visit. Untuk home visit Ibu nanti membutuhkan bantuan siapa Ibu yang bisa membantu Ibu supaya pelaksanaan home visit itu bisa berjalan dengan baik dan juga bisa menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Banyak sih Pak yang saya harus kolaborasi. Yang pertama dengan kepala sekolah, karena ini sudah di ranahnya kesiswaan, sehingga saya juga akan bercerita bahwa ada anak yang seperti ini. Saya kepala sekolah, kemudian ke wali kelas, selain wali kelas juga ke guru BK-nya dan guru mapel-mapel yang lain, khususnya yang mapel mengajar di kelasnya anak ini, Pak. Seperti itu. Jadi ada banyak kolaborasi ya Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Tadi Ibu sudah menyampaikan akan dibantu oleh guru mapel, kemudian wali kelas, dan kira-kira kapan pelaksanaan home visitnya Ibu? Secepatnya Pak. Kebetulan ini sudah pas ya penilaian akhir semester. Jadi secepatnya setelah itu mungkin hari Senin, Selasa, untuk minggu depan saya sudah langsung ke sana, Pak. Kemudian 1 minggu ke depan berarti permasalahan anak tadi sudah bisa dilaporkan ya? Insya Allah harapan saya seperti itu Pak. Begitu saya home visit, mudah-mudahan ada solusi terselesaikan begitu nih. Terus anak ini aktif lagi untuk sekolah, tidak bolos-bolos, aktif seperti pada umumnya anak-anak yang lain yang tanpa alasan tidak bolos, itu setiap hari rajin lah sekolah, seperti itu Pak. Iya Ibu, tadi Ibu sudah bercerita banyak berkaitan dengan permasalahan siswa kelas 8D tadi ya? 8D. Nah, kemudian Ibu akan melaksanakan home visit, semoga kegiatan tersebut bisa terlaksana dan anaknya bisa masuk lagi, bisa mengikuti kegiatan PAS, dan tentunya saya tunggu untuk informasi 1 minggu ke depan permasalahan ini bisa selesai. Saya kira itu. Ada yang perlu disampaikan lagi Ibu? Saya kira juga cukup Pak Wardi. Nanti kalau ada progres dari permasalahan saya ini, saya akan kembali ke Pak Wardi untuk curhat ya Pak ya. Oh sudah, ternyata Pak Wardi sudah selesai, alhamdulillah begini seperti itu ya Pak, ada progres. Pak Wardi saya kasih kabar seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih ya Pak sudah mendengar curhatan saya. Selamat berjuang, selamat bekerja, semoga sukses. Amin, terima kasih Pak Wardi. Baik, untuk kegiatan coaching kita sudah selesai, dan di pasca percakapan ini ada beberapa yang mau saya tanyakan yang mungkin bisa dijawab dari kedua dari coaching. Dari percakapan tadi, coaching itu alur yang dipakai itu apa? Alur dari proses coachingnya tadi. Maksudnya alur? Alur tirta. Iya, Pak. Iya, alur tirta Pak. Bisa dijelaskan Bu?
alur tirta itu pertama itu ada menanyakan tujuan. Jadi coach HT menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menyanakan rencana, kemudian tanggung jawab. Nah, dari apa yang jenengan lakukan sebagai catatan kami sebagai pengamat tadi, itu sudah melakukan hal tersebut. Dari ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi, yang terakhir tanggung jawab. Dan tadi penekanan di 3 kompetensi yang ada, yaitu pertama kompetensi bagaimana fokus, ya sudah agak maksimal lah fokusnya. Kemudian pendengar aktif, Pak Warti juga akan mengambil kata inti dari apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang terakhir yaitu di mana Bu Kanti menyampaikan hubungannya dengan masalah yang tadi, yaitu permasalahan itu. Jadi mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah Pak Warti sampaikan, sehingga Bu Kanti sudah bisa menggali potensi yang ada. Mungkin itu untuk dari sesi ini, dan nanti akan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kali ini akan kita laksanakan yaitu coaching. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Suwardi sebagai pengamat. Kemudian sebelah saya ini Ibu Kanti yang sebagai coach, dan yang di sana itu adalah Pak Protip yang nanti sebagai coaching. Untuk kegiatan ini kira-kira apa yang diinginkan dari coaching untuk permasalahan yang akan disampaikan Pak Protip? Ya, nanti akan saya sampaikan kepada coach untuk kegiatan ini adalah hubungannya dengan masalah kedisiplinan, ketertiban, hubungannya kegiatan praktek di bengkel. Begitu. Kemudian untuk Bu Kanti, kira-kira ranah yang akan digunakan 3 kompetensi, mulai dari sebagai pendengar yang baik, kemudian sebagai pembuat pertanyaan yang berbobot, kemudian juga menjadi fokus atau dapat dikatakan full. Itu bisa dilaksanakan, Ibu? Bisa, ya. Ketiga-tiganya insya Allah bisa dilaksanakan. Untuk menghemat waktu kepada Bu Kanti dan Pak Protip untuk bisa melaksanakan coaching, dan saya akan mencatat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Kanti. Waalaikumsalam Pak Protip. Nih mau cerita, saya kan ada masalah ya. Masalah ini ya dikatakan berat, ya ada berat lah. Ya hubungannya kan saya sebagai guru praktek. Praktek itu ya yang jelas setiap saat harus melaksanakan kegiatan praktek di bengkel. Praktek di bengkel harus menyiapkan alat, menyiapkan tempat dan sebagainya. Nah, ini hubungannya dengan guru dan murid. Ya, di dalam proses pembelajaran itu kan kita butuh mengkondisikan anak. Tapi hubungannya dengan anak ini setiap saat kita sampaikan, kita saat berikan arahan dan sebagainya, hubungannya dengan masalah ini penggunaan peralatan bengkel, kebersihan bengkel itu susah itu. Jadi anaknya itu ya berkali kita ngomongin, besoknya lupa lagi.
ngomongin lagi berubah lagi. Ajek gitu ya. Ajek gitu. Nah, kita kan pingin lah berkembang itu. Kira-kira gimana itu Bu? Saya itu dengan masalah seperti itu. Jadi tujuan Pak Khorotib tadi kesini tadi adalah menceritakan itu Iya, ya. betul. Saya ingin tahu solusinya bagaimana mengatasi menertibkan anak yang bermasalah tadi Bu. Oke, berarti tujuannya adalah mencari solusi dari ketidaktertiban anak Iya, seperti betul. begitu ya Pak. Iya. Kalau misalnya dari skala 1 hingga 10, posisi Bapak itu sekarang pencapaiannya di mana? Ini kan saya selalu berpraktek ya. Iya. Sejelas saya punya, ya katakanlah bukan sombong, punya kompetensi iya. ya. Sombong juga nggak apa-apa Pak, punya dikit-dikit sombong. punya kompetensi ya, kompetensi Iya. bagaimana saya harus bisa mengelola kelas itu Iya, kan. betul. Tapi dari inputnya anak itu kan berbeda-beda. Betul, latar belakang. Bisa saya ya. menilai saya 8, Iya. misalkan saya 8. Tapi kemampuan saya 8 ini ternyata diimbangi dengan kekuatan hambatan Yang tadi. dua, iya, misalnya. itu lebih berat Iya. lagi. Iya. Nah, itu di 8 itu. Nah sekarang untuk mengatasi itu kekuatan Pak Khorotib apa? Ya itu kekuatan saya ya yang jelas kami nanti akan berusaha bagaimana mengkondisikan kelas itu lebih baik lagi, karena kita kan menggunakan peralatan perlengkapan itu kan juga harus hati-hati. Betul. Karena dengan biaya yang banyak, dengan biaya yang besar gitu. Dan juga kekuatan saya juga setidaknya saya punya rekan Iya, kerja. iya. Rekan Bisa kerja berkolaborasi itu. gitu ya, Iya, Pak, saya ya? berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk bagaimana menghadapi permasalahan yang terjadi ini. Oke. Begitu, itu kekuatan yang saya miliki. Oke. Nah hambatannya kira-kira apa Pak untuk mengatasi hal ini? Nah, kalau yang tadi tanyakan hambatan, ini hambatan ya belum Iya. ya. Hambatan yang jelas tadi dengan latar belakang anak yang berbeda-beda tadi, dengan tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda tadi. Nah, ini yang akhirnya saya mengkondisikan ini merasa berat gitu. Iya, iya, iya. Merasa Itu berat. jadi hambatan Jadi ya? hambatan saya itu dengan latar belakang tersebutnya itu. Dan kondisi perkembangan teknologi dan sebagainya kan anak-anak sekarang kadang-kadang kepeduliannya terhadap betul. masalah kebersihan, Iya. ketertiban. Cuek lah ya, Pak, ya. cuek. Iya, iya. Itu berat. EGP seperti Ya, itu ya terus, Pak. Oh, mau emang gue pikirin. Mau pikirin. Iya betul. Oke. Terus kira-kira Pak Khorotib punya solusi enggak? Apa solusinya begitu? Kan terpikirkan di dalam diri Pak Khorotib apa solusinya ya untuk mengatasi hal ini seperti itu? Ya. Kira-kira kalau saya memang untuk bisa menangani dari apa yang saya lakukan tadi, saya sampaikan bahwa saya nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lainnya, tahu sejawat. Karena kan hambatan ini bukan hanya terjadi terhadap anak. Iya, iya. Bisa saja karena proses cara mengajarnya itu antara guru satu dengan lainnya beda. Betul, betul. Ya, misalkan saya disiplin, ternyata teman saya tidak disiplin. Iya, iya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu anak saya bawa ke kelas saya, dia masih menggunakan gaya kelas yang tadi. Betul. Nah itu. Nah sehingga solusi yang bisa saya ambil nanti ya harus saya bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain supaya mengkompakkan dari aturan atau kedisiplinan, ketertiban yang ada di bengkel, di ruang praktek itu, supaya nanti ada kesamaan. Dan kesamaan itulah akan membawa dampak nanti anak itu akan menjadi tertib, jadi disiplin. Rencana awal apa Pak? Rencana awal untuk mengatasi itu? Untuk rencana awal berarti kan kita membuat aturan, keyakinan, Iya. membuat keyakinan Kelas ya? itu, keyakinan praktek itu, di keyakinan di bengkel itu. Aturan itu yang akan kita buat nanti supaya anak itu bisa mengikuti dengan baik. Ya, misalkan sebelum praktek maka harus disiapkan peralatannya, Betul. kemudian nanti harus diletakkan di posisi yang sesuai, kemudian nanti selesai harus dikembalikan lagi pada tempatnya. Nah, mungkin itu rencana awal kita buat keyakinan ya. Kemudian setelah keyakinan itu dibuat bersama, kan keyakinan dibuat bersama ya, Iya. Pak Khorotib dengan anak-anak itu, ukuran keberhasilan Pak, ukuran keberhasilan dari rencana ini apa? Ya, kalau ukuran keberhasilan berarti apa yang saya tadi sebagai apa yang saya hambatan tadi ya, Iya. hambatan tadi. Nah, supaya ukuran keberhasilan saya berarti dari kelas itu bagaimana bisa meningkatkan kedisiplinannya. Ya, Betul. berhasil mengajak dari siswa-siswa itu bisa sadar dengan masalah
ketertiban, kedisiplinan, banyak penggunaan peralatan. Terus komitmen Pak Khurotip untuk ini, untuk rencana tadi, Ya. tentunya kan harus punya komitmen ya. Iya, kalau komitmen saya ya bagaimana saya harus terus-menerus secara kontinu menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan aturan-aturan yang ada di bengkel tersebut, supaya anak itu nanti akan lama-lama menjadi sebuah budaya. Yaitu. Dari komitmen itu tentunya kan kita kalau melaksanakan sendiri kan berat ya. Ya. Tentunya ada rekan yang untuk diajak kolaborasi seperti itu. Kira-kira Yang jelas saya juga butuh dukungan dari sekolah, dari kepala sekolah, dari kajurnya, kemudian dari teman-teman guru kejuruan, supaya nanti aturan ini bisa berlaku, berjalan, betul. sehingga nanti anak-anak yang ada di kelas tersebut itu sesuai dengan aturan yang kita sepakati bersama. Begitu Pak. Begitu ya. Iya. Oke, mungkin sudah ada yang mau disampaikan lagi Pak Khurotip? Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah menuntun saya untuk bisa membuka potensi sehingga bisa melakukan menciptakan solusi. Iya, karena sebenarnya kan Pak Khurotip sudah punya ide, punya solusi sendiri sebenarnya ya. Saya hanya bukan memancing juga sih, hanya mendengarkan apa yang tadi Pak Khurotip sampaikan, sudah punya solusi dan sebagainya, rencana juga sudah, Pak Khurotip sudah. Kabari saya lagi ya Pak, kalau ada progres dari apa yang tadi rencana Bapak sampaikan. Ya siap, nanti akan saya berikan perkembangannya dari apa yang saya lakukan. Dan nanti suatu saat Bu ada masalah lagi, saya akan ketemu dengan siap. Terima kasih Bu Kanti. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi untuk kegiatan coaching yang kedua, dan dari pengamatan yang saya amati itu sudah melakukan alur tirta. Yang pertama tadi tujuan sudah disampaikan oleh Pak Khurotip yang ingin mengkondisikan anak untuk bisa tertib di dalam praktek terutama. Kemudian identifikasi tadi Bu Kanti sudah menyampaikan banyak hal berupa apa hambatannya, kemudian apa keberhasilannya, tanda-tanda keberhasilannya, dan untuk rencana kegiatan tadi juga sudah dilakukan oleh Pak Khurotip selaku koci, yaitu untuk membuat keyakinan kelas. Dengan membuat keyakinan kelas berarti ada aturan. Kemudian komitmen atau dapat dikatakan tanggung jawab itu tadi yang ditanyakan oleh Bu Kanti sudah disampaikan juga. Untuk komitmennya Pak Khurotip selaku koci itu sudah menyampaikan untuk bekerja sama dengan rekan-rekan guru dan akan segera dilaksanakan. Dan untuk refleksinya juga sudah dilaksanakan. Untuk kegiatan ke depan apabila ada sesuatu yang kurang bagus akan ditanyakan lagi kepada Coach Bu Kanti. Saya kira itu untuk hasil pengamatan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.